The world is a beautiful place with outstanding nature and incredible culture. To become part of the world, we must care and consider all that happened to this world and give more participation for changing the world to be better. Remember Michael Jackson said in his song, "There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space and make a better place." Kita ketahui bersama, penanggulangan masalah kesehatan untuk menciptakan derajat kesehatan setinggi-tingginya menjadi fokus utama dunia yang tertuang pada poin ketiga SDGs, yaitu Good Health and Well-being. Penyakit kanker masih menjadi penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di dunia. Pada tahun 2018, kanker diperkirakan menyumbang 9,6 juta kematian dan menempati peringkat pertama penyakit mematikan di dunia. Jenis kanker yang menyumbang paling banyak kematian adalah kanker paru, yaitu sebesar 18,4% kasus dari total kematian akibat kanker di tahun 2018. Di Indonesia sendiri, pada tahun yang sama, prevalensi kanker di Indonesia adalah 1,79 per 1000 penduduk dengan 207.210 kasus kematian akibat kanker paru. Ada beberapa penyebab terjadinya penyakit kanker paru, salah satunya adalah penyakit TB paru. Dari penelitian yang dilakukan Rahma Diana dan Syahrizal pada tahun 2020, didapatkan hasil insiden kanker paru 11 kali lipat lebih tinggi terjadi pada kohort pasien dengan TB daripada subjek bukan TB. Selain itu, mortalitas penderita kanker paru secara substansial lebih tinggi terjadi pada subjek dengan TB daripada yang tidak. Lalu ditunjukkan bahwa rata-rata interval sejak TB terdiagnosa, sekitar 3,9 tahun pasien tuberkulosis mengalami kanker paru. Hingga saat ini, TB masuk ke dalam 10 penyakit infeksi yang menjadi masalah kesehatan utama di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan total jumlah penderita TB yaitu 845.000 kasus dan diperkirakan hanya sepertiganya yang ditemukan. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi penyakit TB paru ini adalah dengan imunisasi BCG, hingga upaya medis dengan rutin mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter. Namun tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kanker paru pada penderita TB selain minum obat-obatan dari dokter dan menjalani pola hidup sehat. Untuk itu, perlu dilakukan suatu langkah yang secara optimal dapat membantu penderita TB yang berisiko menderita kanker paru. Maka dari itu, saya Dimas Ahmad Nurwasbekti, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 sebagai generasi muda Universitas Airlangga mempersembahkan salah satu langkah inovatif saya, yaitu sebelum itu, konsep kemo preventif sendiri merupakan suatu upaya untuk mencegah ataupun menunda dan melawan perkembangan sel kanker dengan menggunakan bahan yang ada di alam, sintesis ataupun kombinasi dari keduanya. Sasaran atau target kemo preventif tidak hanya berfokus pada pencegahan terjadinya kanker saja, namun juga penghambatan pada tahap-tahap karsinogenesis secara keseluruhan. Material atau agen kemo preventif pada umumnya memiliki aktivitas penghambatan perkembangan kanker serta dapat meningkatkan kemungkinan kesembuhan dan menurunkan rasa sakit yang dialami oleh penderita kanker. Pada penelitian kali ini, agen kemo preventif yang diangkat adalah tanaman urang-aring. Dari segi ketersediaan, tanaman urang-aring banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini menyebar merata di wilayah Indonesia dan mudah dijumpai di alam terbuka. Untuk saat ini, tanaman urang-aring mulai dibudidayakan bersama dengan tanaman herbal lainnya untuk tujuan pembuatan obat herbal. Dari segi kandungannya, secara umum, urang-aring mengandung karbohidrat, protein, steroid, flavonoid, alkaloid, dan aktivitas terapi.
Adapun beberapa aktivitas farmakologi dari tanaman urang-aring yang dikaji adalah sebagai berikut. Senyawa yang terkandung dalam urang-aring yang memiliki aktivitas antioksidan adalah eklabiatin yang dapat mengurangi efek radikal bebas. Yang selanjutnya, urang-aring juga memiliki aktivitas antibakteri melalui senyawa whey-delactone. Yang selanjutnya yaitu aktivitas anti kanker melalui senyawa dasyciptin C dan aktivitas antiproliferasi dalam urang-aring berasal dari senyawa ekalbosaponin. Dijelaskan lebih lanjut, tanaman urang-aring memiliki aktivitas antibakteri dalam pelarut aseton, etanol, aqueous, dan heksan yang baik dalam melawan berbagai bakteri, terutama bakteri sebagai berikut. Selain itu, ekstrak urang-aring memiliki aktivitas anti kanker melalui pengujian senyawa saponin secara in vitro dalam HeLa dan Selvero dengan hasil ekstrak tersebut memiliki aktivitas yang signifikan dalam menghambat proliferasi HSCS. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tanaman urang-aring telah memenuhi syarat dalam menjadi biomaterial atau agen kemopreventif, yaitu memiliki aktivitas penghambat perkembangan kanker serta dapat meningkatkan kemungkinan kesembuhan dan menurunkan rasa sakit yang dialami oleh penderita kanker melalui kandungan senyawa di dalamnya. Dan yang terakhir, potensi dari tanaman urang-aring sangat besar mengingat kekompleksan kandungan senyawa di dalamnya yang dapat menjadi kandidat material kemopreventif.